diangkat kemudian atau diganjal bantal ya. Misalnya bantal ini. Ini tapi karena nggak bisa, ini karena pendek jadi nggak bisa megang, itu gini aja. Mau yang ini apa yang ini? Yang enak. Semuanya enak. Enak yang bawah. Ini dulu deh. Ayo, lagi. Ayo. Jadi buka. Nah, sekarang kita pembukaan ya. Alat sudah kita siapkan. Yang pertama adalah membuka barutan menggunakan handscoon bersih. Bersih dulu. Ayo coba pakai handscoon. Coba pakai. Ini habis sudah waktu. Habis waktu. Waktu kami lebu habis waktu. Masang handscoon Pak. Adi tahu nggak? Lot Adi. Adi ya lagi. Kalau bisa kita pada saat cuci tangan ya. Oke. Kita buka. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah kalau di situ memakai pinset atau bukan? Iya. Kalau pakai pinset, jadi kalian ambil satu pinset anatomi, ya. Tapi buka dulu ininya, ya. Buka balutan luarnya. Kalau menggunakan elastik yang ini nggak boleh digunting. Tapi kalau hanya menggunakan ini boleh digunting, ya. Karena ini dibuka sekali pakai. Kalau ini enggak. Jadi ada dulu mahasiswa digunting ya. Apa nih? Dikasih ini tadi. Nah, ini kalau bisa sambil digulung ya. Jadi kan ini kalau ini nggak ada kakinya, kalau ini ada badannya kan susah ya. Nah ini baru digunting, gunting pakai gunting perban. Gunting yang tidak ada lukanya ya kira-kira. Digunting. Dari bawah, dari bawah. Ke samping, dari samping atau Dari bawahnya. Ininya. Nah, Astaga. astaga. yang tidak ada perban yang tebalnya ya. Jadi kasa gulungnya saja yang dipotong. Oke, taruh dulu. Sekarang ambil pinset menggunakan korentang karena kamu belum steril. Satu pinset anatomi saja. Lagi. Ya. Ini oke, angkat tangan. Kalau dikasihkan saya. Ya, ambil balutannya ya. Jadi kalau biasanya mungkin ini lengket pas lukanya, ini ditaruh sini dulu, bawahnya dianu, kakinya sambil diangkat kan? Sip. Iya. Nah, ini gambarnya lukanya begini. Kalian mungkin akan nemu yang model ini. Ini sama ini lebih bagus ini. Karena sudah merah, sudah tidak ada komplikasi yang lain ya. Slove-nya udah minim. Jangan diambil. Pakai ini. Kalau ada beginian pakai pinset. Oke. Kemudian setelah dibuka, kalian lakukan apa? Pengkajian. Buka dikaji warnanya, kemudian luasnya, dalamnya, produksinya apa ya. Kenapa? Karena itu nanti menyesuaikan dengan yang akan kita pakai selanjutnya. Taruh di sini. Kemudian berarti oh kira-kira ini sudah merah gitu walaupun dalam ya. Berarti nanti kalau merah tadi kita pakai apa? Apa namanya? Hidroaktif gel sama supratol yang ini ya. Ini supratol ya. Ini pakai lagi. Ada. Terus udah berarti cuman itu saja. Berarti kalau tadi warnanya kuning, kemudian dia ada slove banyak, berarti kita selain itu pakai hidroaktif gel. Kemudian kalau ada spas-spasnya berarti nanti kemungkinan kita pakai aquacel ya atau aquacel biasa terserah ya. Oke, next sekarang kita siapkan apa namanya peralatan yang steril, keluarkan.
Salah. Nggak boleh pegang itu dengan korentang itu kontaminasi. Iya. Susah kalau yang mudah. Nah, Oke, terus ambil kasa sekalian. kasa. Kasa, kapas untuk pembersihan ya. Nah, pada saat ini kalau ada sterobak kita semprotkan dulu ya. Gitu. Jadi sambil kita menyiapkan alatnya, ini kan sudah bekerja, dia sudah disemproti. Nanti tinggal dibersihkan menggunakan kasa dan basah itu tadi ya. Kalau sudah pakai handphone steril. Berapa ini? Jadi satu aja. Nanti kan ini untuk yang pembilasan. Sudah. Kasih air. Buang ini dah. Kocak. Ini loh yang dikasih itu yang di sini. Nah ini untuk diperas gitu loh ya. Dia masukin lagi. Ragu. Sek, kira-kira butuh apa lagi? Pinset. Belum. Yang perlu disiapkan sebelumnya. Ini kan harus diganti ya. Jadi sekarang ganti handphone Steril. Tapi dicari dulu. Kira-kira tadi kan butuh gel, ya kan? Hidroaktif gel. Kalau hidroaktif gel A-nya kita buka dulu karena belum steril. Kita bisa menggunakan kasa. Kita taruh di sini. Sesuai aja kebutuhan ya. Taruh di bak instrumen steril. Kemudian ambil gelnya, taruh di sini. Tapi jangan lentoh ya. Oleskan saja, terus ditutup lagi gelnya, taruh. Kemudian misalnya, oh tadi pakai Supratul, saya butuh modern dressing Supratul. Buka ini. Yang sudah bukaan aja. Itu yang sudah terbuka. Udah bawahnya. Nah, ini kita buka dulu, cuman dibuka aja. Karena kan lengket di dalam. Jadi kan karena butuhnya banyak nggak bisa lengket. Kalau begitu gimana? Kalau misalnya nih, jadi ini pakai ini. Ini cara yang pertama, ya. Terus masukkan ke sini. Nggak tahu berarti kalau di sini kan dikeluarkan banyak, berarti kita butuhnya banyak. Tapi kalau ternyata saya butuhnya cuma dikit, gitu kan? Yang butuh dia itu dikit. Kalau ini sebenarnya banyak, tapi pura-puranya dikit aja ya. Sebenarnya dikit, kalau dikit kan berarti nggak semuanya ya. Nah, kita buka aja di sini, taruh di sini dulu. Nanti digunting pada saat sudah pakai handscoon steril, karena megang ini harus steril. Guntingnya juga harus gunting steril. Jadi apa namanya ini bisa diodor dikit gitu ya. Kalau misalnya kan dia masih di dalam gitu bisa diodor dikit. Nah, dikit aja taruh di sini. Atau kalau tadi pertama berarti kita ambil semua taruh di sini. Ya terserah kalian mau pilih yang mana. Ya. Kalau ini cuma diodor sedikit dibuka aja. Memori ya. Jadi kita buka dari baru, crack, taruh di sini, ya dibuka aja begini, menghadap ke atas. Nanti kok diganti? Baru ganti apa pura-pura? Pura-pura deh. Buang pura-pura di sini, ganti handphone steril. Ya pura-pura. Buka, tek. Satu dulu. Ada dua juga. Boleh pakai satu dulu, berarti satu tangan yang kanan, yang satu ini. Jadi kita ambil tariknya begini, gunting, tek, jatuhkan di situ. Ini tutup lagi. Ini kan belum pakai handphone steril. Nah, baru kalau sudah di sana kita pakai handphone yang satunya. Oke. Kalau dua-duanya sudah terpasang, maka nggak boleh kamu pegang ini. Tapi bolehnya berarti pegang dalamnya kok. Tapi agak lebih susah karena dia lengket. Jadi dia harus dikeluarkan semua baru jadi di sini. Jadi saran saya sebaiknya tarik sedikit, pegang salah satu, baru digunting, baru ganti handphone yang tangan kiri. Oke? Bisa bayangkan ya? Oh ya lupa. Coba praktek aja yang ini, gunting aja dikit. Sedikit aja. Sudah pasang satu. Heeh. Pegang. Bagian dalam. Oh, Tarik dikit. Yes. Ambil. penting. Penting sedikit. Sedikit panjang. Taruh.
balikan lagi di situ. Balik. Oke, baru pasang handphone yang sebelah kiri. Nah, ini nanti karena saya mau menunjukkan cara kalian untuk melepas plastik ini ya. Jadi nggak boleh langsung dibuka, tapi harus digeser. Kenapa? Karena obatnya kalau kalian langsung buka gini, itu nempel di kertas yang dibuang. Tapi harus digeser dulu biar, ini kan kayak lilin ya, rasanya lengket-lengket kayak lilin yang ada gelnya gitu ya. Kalau pakai pakai udah pakai handphone steril, berarti kita langsung bersihkan kelasan. Ambil 2 insan, 1 chirurgi, 1 anatomi. Diperes dulu. Peres dulu sini. Di sini. Hasil perasannya taruh di yang Oh iya. kosong itu. Tolong buangin dong airnya. Ngambilnya pakai chirurgi. Jadi kalau masih ngambilnya bukan chirurgi berarti kurang benar, masih salah. Karena airnya cuma dikit jadi nggak netes ya. Tanpa diperas pun nggak ada apa-apa. Anggap saja netes ya Pura-pura teman-teman. ya. Ya, cukup dulu ya. Sekarang ambil 1, ambil pakai chirurgi, kasih tangan kapas dulu. Oh, kapas dulu. Kasih. Kamu kidal apa bukan? Bukan. Bersihkan. Yang Yang ini sini. taruh dulu di atas. Jangan di atasnya. Nah. Yes, pegang kaki. Bebas bersihkan Ya. ya. Nggak ada cara-caranya. Ya ada, ditekan-tekan. Nah, tepat apa belum? Cara pemegang kapas. Jadi jangan begini, tapi saya ini ya, ambil di tengahnya, kasih pas di tengahnya gini. Pas di sini, jepit. Jangan begini, ya, jangan miring, tapi agak terus di atas. Kenapa? Kalau ini kalian begini, kalian gini-gini yang kena si insetnya ya. Jadi harus cek. Nah ini sambil kamu tekan-tekan. Kalau tadi ada lubang berarti harus sambil ditekan-tekan, dipecototin. Biar apa? Kadang kalau luarnya bersih tapi ternyata dalamnya masih banyak os ya. Sambil ditanya, Pak, sakit nggak saya tekan-tekan begini? Walaupun pasien biasanya nggak merasa kesakitan ya. Ya Allah, loncat hidup. Panik. Nah, ingat ya, kan ini walaupun sudah pasang itu steril dua-duanya, tangan kiri kan sudah sempat memegang pasien. Otomatis apa yang dipegang tangan kiri tidak boleh lagi dipegang tangan kanan. Jadi pinsat itu otomatis punyanya tangan kiri tok, nggak boleh dipegang tangan kanan. Yang chirurgi, ya. Dan ini juga nggak boleh dipindahin ke tangan kiri. Oke? Itu diingat-ingat. Ya nggak apa-apa. Oh, sudah. Ambil lagi kasa sekarang. Jadi kapas setelah bersih baru kasa. Tapi juga diperhatikan kalau tadi misalnya dia ada hitam kecil yang dia nekrotik, kita bisa lakukan debridement. Coba pura-pura ada nekrotiknya Han. Ambil 1 kasa taruh sini. Gak usah dilebarin, kecil gitu aja. Kamu megangnya di pinggir soalnya di atas tadi. Pura-puranya gimana? Di atas ya, pegangnya selalu begini. Nah, pindah ke sini. Nah, Cipi taruh di sini. Oke, taruh dulu, taruh aja. Yes. Sekarang karena kita butuh debridement, kita hanya punya 1 chirurgi, kita harus pakai ini terpaksa. Taruh dulu di situ. Ambil gunting. Udah steril tangannya. Ini. Jadi misalnya di pinggir sini ada hitamnya, maka kita ambil gini. Jadi giginya ini dibuat menjepit lukanya hitam tadi. Jadi ini terus digunting. Gunting bukan begini tapi
lengkungannya menghadap ke atas ya. Nah gini. Nah, dipegang pakai ini, gigit pakai ini, terus digunjit titik. Tapi hati-hati ya, nanti kalau dia berdarah berarti kalian mengenai yang sehat, yang kepotong ya. Makanya demen-demen itu harus ekstra hati-hati. Kalau yakin itu benar-benar mati boleh dia nim ya. Kalau sudah kita bersihkan, kita buang, ditaruh di sini. Sekarang ambil lagi, dibersihkan lagi pakai kasa atau kapas dulu baru kasa ya. Kapas dulu. Kapasnya sisa. Bersihkan lagi. Ditaruh, jangan lupa. Oke, buang kasa. Ini itu kasa. Kasa yang sudah lembab. Iya, di tep. Jadi habis kapas baru kasa. Sambil ditekan-tekan. Udah. Habis itu kalau misalnya tadi basah banget bisa dikeringkan. Ambil satu kasa kering. Ya, boleh. Oke, udah. Nah, setelah itu dikasih apa? Hidroaktif. Ambil itu. Taruh dulu pinsetmu. Ambil itu. Ini Kasa itu loh, kasa yang ada hidroaktifnya. Nah, tadi kan ada gelnya pura-puranya. di tep-tep. Tep-tep. Boleh pakai tangan, boleh pakai pinset. Kalau pinset berarti ya diambil itu. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya luas kita nggak cukup pakai, langsung aja pakai tangan ya, biar cepat ya. Oke, sudah. Tapi jadi ini bukan membersihkan loh ya, tapi ngetep-ngetepnya itu justru menempelkan obat gelnya ya. Kalau sudah ada, jadi kayak ini sudah sisanya dikit dibuang. And then kita tutup. Kalau tadi butuh modern dressing, kita butuh pakai separator. Silakan dipasang. Digeser. Ya, satu di atas, satu di bawah. Satu. Ini kan karena ada atas bawah, jadi kan gini, geser ke atas. Kalau sudah ujungnya boleh pakai pinset ini ya, misalnya boleh begini. Kita buka dulu di sini. Ini sudah digeser ya. Nah, baru ini setelah ditarik. Ya, jangan gini. Jangan langsung nggak boleh. Nah, kalau ini sisanya di situ, ya, kelihatan ya. Nah, ini digeser sambil ditahan. Nah, untuk meminimalkan tersisa di plastik karena ini kan dibuang. Yes. Terus baru tutup pakai kasa. Kasa dulu, kasa biasa. Ya, dilebarin ke situ. Bisa ditumpuk 1, 2 gitu ya, atau lebih dari itu juga tidak masalah, tergantung dari kebutuhan lukanya. Oke, setelah itu kapas dulu, sorban. Udah itu taruh. Boleh sudah taruh di sini. Nah, ini sudah semi on ya, tinggal merapikan saja. Dibukain. Ini dari distal, pastikan dulu. Posisinya semua gulungan apapun itu, mau kasa mau elastic banded harus begini, di bawah gulungannya, bukan begini, ya, bukan begini, tapi begini. Dari bawah ujungnya kena dikit, sisain dikit gini. Jadi yang kasa dalam harus tertutup. Silakan dilanjutkan. Oke, cukup. Kasih plaster, gunting dulu. Atau kalau nggak plaster juga nggak apa-apa, kan dia digulung lagi kan sama itu. Nggak usah wis. Gunting dulu. Sekarang kasa dulu.
ini karena dia sampai sini boleh dilanjutkan. Aslinya itu dari sini dulu ya, dari bawah ke sini. Tapi karena ini sisanya di sini nggak ada plester, boleh kalian lanjutkan ke sini, boleh ke sana. Yang penting jadi sambil ditekan ya, sambil apa? Tariannya lumayan ini ya, tapi jangan terlalu kenceng. Kenapa? Karena biasanya terutama pada pasien yang kakinya bengkak itu harus tujuan menggunakan banyak balutan gulung itu adalah untuk kompresi ya, membantu kompresi. Oke, udah cukup. Kalau ini silakan di plester atau ditali. Berarti kalau mau ditali kasih tambahan segini. Terus dibelah jadi begini. Terus ini tadi kita matiin dulu ya, jadi ditarik dulu di dalamnya, baru mau diputar ke kiri atau ke kanan ya. Ini boleh, ini juga boleh. Ini baru ditali di sini secukupnya. Ya, setelah itu boleh pakai elastomol atau elastik bandage. Dari bawah juga. Kalau ini harus digulung sampai habis, nggak boleh ada potongan ya. Jarimu tuh. Panjang sekali. Jadi nanti sisanya, jadi kita tekuk begini, biar rapi, kemudian di lap atau pakai nggak ada hilang. Udah. Nah ini tadi boleh disiapin sebelumnya, kalau kalian suka ya silakan. Sekarang juga nggak apa-apa. Pakai gunting. Nggak bisa, ini udah habis. Pakai yang ini tuh. Hah? Pakai yang ini. Nah iya ini kalau pakai gunting. Nah ini kalau kalian pakai handscoon setelah ini langsung sini ya. Tujuannya gunanya ini punggungnya gunting ini adalah untuk nempelin ke plester. Ini begini kan? Nah ya. Jadi nggak kena ke handscoon kalian. Langsung gunting. Pendek aja. Pendek aja. Udah. Jangan lupa dokumentasikan tadi warnanya lukanya apa, bagaimana, seberapa, kalau dia kelihatan tulang ya jelasin. Kalau ada belatung ya disebutin ya. Jadi kan ada belatung keluar. Belatung itu bisa sembuh. Maksudnya kalau belatung itu belatung itu Pada saat